Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi ya anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan bahas mengenai materi matematika yang berikutnya. Setelah kemarin kita bahas tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna, ini ada beberapa langkah yang harus diikuti, yaitu yang pertama, kita harus membuat koefisien X kuadratnya itu menjadi 1. Nah, kalau koefisien kuadratnya belum bernilai 1, maka persamaan kuadrat itu harus kita bagi dulu dengan bilangan sesuai dengan koefisien X kuadratnya. Kemudian langkah yang kedua, yaitu kita pindahkan konstantanya ke ruas kanan. Kemudian berikutnya, tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Dan kemudian buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanannya disederhanakan. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung saja lihat contoh soalnya ya. Baik, contohnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama nih, kita punya persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 0. Oke, kita lihat pembahasannya. Langkah yang pertama, tadi katanya kita harus buat dulu koefisien X kuadratnya menjadi 1. Nah, sekarang kita lihat. Di sini koefisien X kuadratnya sudah sama dengan 1. Jadi ini tidak perlu lagi kita bagi ya. Kemudian langsung ke langkah kedua. Pindahkan konstanta ke ruas kanan. Yang mana konstantanya? Itu adalah ini. Yang tidak ada hurufnya ya, jadi yang negatif 12. Ini kita pindahkan ke ruas kanan. Negatif 12-nya, maka menjadi X kuadrat ditambah 4X sama dengan 12. Nah, asalnya negatif, pindah ruas jadi positif. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya. Tambahkan ruas kiri dan kanan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, kita lihat tadi yang persamaannya adalah X kuadrat ditambah 4X sama dengan 12 gitu ya. X kuadrat tambah 4X sama dengan 12. Nah, karena kita akan menambahkan ruas kiri dan kanan dengan setengah dari koefisien X dikuadratkan, maka ini setengah dikali koefisien X-nya berapa? Ini nih, angka yang di depan X, 4. Jadi setengah dikali 4, kemudian kita kuadratkan. Yang kanan juga sama. Ya, setengah dikali 4 dikuadratkan. Langkah berikutnya, buat ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, sedangkan ruas kanannya disederhanakan. Oke, kita lihat. Tadi di langkah 3, kita sudah menambahkan setengah dikali 4 dikuadratkan, dan ruas kanannya juga sama ya. Nah, ini kita hitung dulu nih. Jadi, X kuadrat tetap ditambah 4X juga tetap. Nah, ini kita hitung. Setengah dikali 4, 2 ya. 2 dikuadratkan. Dapatnya 4. Nah, oke, sama dengan 12-nya tetap. Ini pun nilainya akan sama dengan yang sini, 4 juga ya. Nah, kemudian tadi ruas kiri ini kita buat jadi bentuk kuadrat sempurna dan ruas kanannya disederhanakan. Nah, yang asalnya bentuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah 4X tambah 4 sama dengan 12 tambah 4. Ini kita ubah nih. Bentuk yang kiri nih, X kuadrat ditambah 4X tambah 4, kita buat menjadi kuadrat sempurna. Begini. Jadi X tambah 2 kuadrat. Kenapa bisa jadi berubah begini? Nah, dari mana ini angkanya? Angka 2 pada bentuk X plus 2 dikuadratkan, ini diperoleh dari setengah koefisien X. Oke, kita lihat. Asalnya bentuknya gini nih, X kuadrat tambah 4X tambah 4. Dibikin jadi kuadrat sempurna, maka menjadi X tambah 2. 2-nya dari mana? 2-nya ini dari setengah koefisien X. Ya, koefisien X-nya kan 4 nih. Berarti setengah dari 4 adalah 2. Udah, tinggal gitu aja ya. Berarti tinggal X tambah 2 dikuadratkan sama dengan 16. 16-nya dari mana? 12 tambah 4. Paham ya? Nah,
Sekarang karena ini bentuknya kuadrat, pangkat 2, nah kita akan mencari nilai X-nya kan? Berarti X tambah 2 ini harus kita akarkan yang 16 nih. Ya, ingat kebalikan pangkat adalah akar. Oke, jadi X plus 2 sama dengan akar 16. Jadi X plus 2 sama dengan plus minus 4. Kenapa ada plus minus? Ya, ingat, karena plus 4 dikuadratkan 16. Negatif 4 dikuadratkan juga sama 16. Gitu ya. Oke, jadi X1-nya adalah, kita ambil dulu nih yang nilai positifnya, berarti 4 dikurang 2. Kurang 2 dari mana? Positif 2 yang ini pindah ruas ke kanan, jadi tandanya negatif. Oke, maka dapatlah X1 sama dengan 2. Atau X2-nya, karena ini tadi sudah diambil yang 4-nya nilainya positif, sekarang kita ambil yang 4 nilainya yang negatifnya. Jadi negatif 4 dikurang 2. Kurang 2 dari mana? Sama seperti ini tadi ya, pindah ruas. Jadi X2-nya adalah negatif 6. Gitu ya. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Paham ya? Oke, berikutnya. Kita punya soal seperti ini. 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Nah, kalau tadi yang nomor 1 ini tadi koefisien x kuadratnya 1 ya. Jadi ini tidak perlu kita bagi lagi. Nah, kalau di sini ini kita punya koefisien x kuadratnya adalah 2. Maka karena koefisien x kuadratnya adalah 2, maka persamaannya harus dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Ya sesuai dengan koefisien x kuadrat ya, supaya jadi 1. Oke, kita bagi dulu nih. 2x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Maka kalau kita bagi 2 menjadi x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Oke, langkah berikutnya yang kedua adalah konstantanya kita pindahkan ke ruas kanan. Ada konstanta nggak di persamaan ini? Ternyata tidak ada ya. Ingat, konstanta itu yang hanya angka saja. Di sini nggak ada nih. Nah, karena pada persamaan ini tidak ada konstanta, maka persamaannya ya udah tetap aja kita pakai yang ini ya, tidak usah dipindahkan lagi. Oke, langkah berikutnya, ruas kiri dan kanan ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien x. Oke, lihat tadi persamaannya adalah x kuadrat tambah 3x sama dengan 0. Nah, yang dalam kurungnya ini adalah kuadrat dari setengah koefisien x. Berarti setengah koefisien x-nya berapa? 3. Berarti setengah dikali 3 dikuadratkan. Sebelah kanannya juga sama. Gitu ya. Oke, jadi ini kita tuliskan lagi x kuadrat ditambah 3x. Nah, ini kita hitung dulu nih. Setengah dikali 3 kan dapatnya adalah 3/2 ya. 3/2 kita kuadratkan. 3 kuadrat 9. 2 kuadrat 4. Ya, ini pun sama, 9/4. Oke, berikutnya kita ubah. Ruas kirinya kita bikin jadi bentuk kuadrat sempurna. Ingat, tadi tahapannya apa? Gimana caranya? Buat ruas kiri menjadi kuadrat sempurna itu dengan cara yang dalam kurungnya ini diperoleh dari setengah koefisien x. Oke, kita lihat. Nah, x tambah 3/2. Dari mana nih jadi 3/2? Perhatikan, koefisien x-nya adalah 3 dikali setengah, maka jadi 3/2. Gitu ya. Kemudian kita tuliskan pangkat 2-nya sama dengan 9/4. Ini tetap 9/4. Oke, lanjut. Kemudian, karena kita mau mencari nilai x dan ini bentuknya masih pangkat 2, maka harus kita harus kita akarkan. Jadi x tambah 3/2 yang ini kita akarkan. Akar dari 9/4. Akar dari 9/4 berapa? Plus minus 3/2. Jadi akar 9-nya 3, akar 4-nya 2. Gitu ya. Oke. Maka kita dapat X1-nya adalah, kita ambil dulu nih yang 3/2 positifnya.
3/2 dikurang 3/2. Jadi kalau 3/2 yang depan itu dari sini. Ya, 3/2 yang belakang dari mana? Dari 3/2 yang ruas kiri pindah ke ruas kanan. Gitu ya. 3/2 dikurang 3/2 sama dengan 0. Kemudian X2-nya, karena ini tadi sudah dipakai 3/2 yang positif, kita sekarang pakai yang 3/2 nilainya yang negatifnya. Negatif 3/2 dikurang 3/2. Ingat, 3/2 yang ini adalah pindah ruas dari yang ruas kiri ya. Jadi, negatif 3/2 dikurang 3/2, maka dapatnya adalah negatif 6/2. 6/2 sama dengan berapa? 3. Gitu ya. Jadi, akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 3. Oke? Itu adalah penjelasan untuk mencari akar persamaan kuadrat dengan cara kuadrat sempurna. Nah, untuk yang masih belum paham, boleh silahkan diputar ulang lagi videonya, perhatikan, pahami pelan-pelan. Kemudian jangan lupa kita punya 4 soal latihan yang harus dikerjakan. Jadi silahkan dikerjakan sebaik mungkin, silahkan dibaca lagi materinya, modulnya sudah ada di web e-learning, dan video ini juga boleh silahkan kalian pelajari lagi. Oke, sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.